Alhamdulillah sebuah kebahagiaan di waktu yang singkat ini ada satu tema yang kepingin saya angkat. Apa judul kita sore hari ini Bapak Ibu? Apa judulnya? Iya. Tema tentang lapang dada ini menjadi satu narasi yang belakangan waktu lagi seneng untuk saya sampaikan. Karena saya sangat meyakini ayah bunda, kawan-kawan yang dirahmati Allah, lapang dada itu kunci kehidupan. Kira-kira penting gak Bu Pak lapang dada? Apa pentingnya? Apa kira-kira efeknya lapang dada dalam aspek-aspek hidup kita? Ya Pak? Gini Bapak Ibu. Ketika kita bisa melatih kemampuan untuk bisa berlapang dada. Dan ngomong-ngomong, lapang dada itu sebuah kemampuan yang memang perlu kita latih. Lapang dada itu sebuah skill. Sama seperti skill lainnya yang itu perlu dilatih. Sabar, ikhlas, apalagi ridho, itu skill yang perlu kita latih. Maka dalam proses belajar itu ada beberapa fase. Yang pertama awalnya dari nggak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi mampu. Nah, kita ikut kajian seperti ini, ikut pelatihan, ikut seminar, ikut training mungkin, hadir di majelis taklim, itu baru sampai proses dari nggak tahu menjadi tahu, maksimal sampai mau. Tapi untuk mengubah mau menjadi mampu, itu butuh latihan. Dan lapang dada adalah salah satu menurut saya jurus hidup yang perlu sungguh-sungguh kita latih. Apa dalilnya? Yang pertama, saya terus terang ayah bunda sangat terinspirasi dengan doanya Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu kenal Nabi Musa? Hah? Kenal di mana Bu? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran, betul ya? Gini Bu, setiap kita kan punya masalah dan punya ujian, sepakat? Kita berangkat dari situ dulu. Hidup ini memang tempatnya masalah. Hidup ini memang tempatnya ujian. Makanya kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan la tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena memang itulah fitrah kehidupan. Hidup itu memang tempatnya masalah Bapak Ibu, terus datang silih berganti, berlapis-lapis dan gak pernah habis. Jadi jangan heran, karena itulah watak asli dari dunia. Maka there are always problem. Yang namanya masalah itu selalu ada. And that is not the problem. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana respon dan sikap kita menyikapi semua itu. Setiap kita pasti ada judul dan babnya masing-masing Bapak Ibu. Dan setiap kita pasti punya bagian ujian masing-masing. Betul ya? Apalagi kelihatan dari depan ini wajah-wajah penuh masalah kayaknya ya. Mungkin judulnya beda-beda Bu. Jadi poin saya begini, sebagai frame awal ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka merasa menjadi si paling menderita. Padahal setiap kita pasti punya medan ujian dan perjuangannya masing-masing. Walaupun mungkin judulnya beda. Ada yang diuji dengan ujian finansial. Babnya memang kesulitan ekonomi. Saya punya beberapa menti, beberapa alumni yang sering curhat, Mas, saya baru ketipu sekian miliar. Sejak COVID kemarin saya belum bisa bangkit secara finansial. Berat, Mas. Harus nanggung hutang, amanah, setiap bulan, struggling, jungkir balik. Ada yang mungkin ujiannya di bab itu. Di
sisi yang lain mungkin ada orang-orang yang secara finansial baik-baik saja. Tapi ujiannya yang lain Bapak Ibu. Apa ujiannya? Ada yang diuji dengan pasangannya, dengan anaknya. Ada yang dikasih sakit sama Allah. Tapi yang pasti kita tuh punya judul dan babnya masing-masing. Karena kadang-kadang kita sering ngomong gini, enak ya Mas jadi dia, coba saya kayak dia. Dia yang Anda tunjuk itu juga sama Bapak Ibu. Lagi struggling dengan masalahnya. Memang rumput tetangga tuh lebih hijau. Apa kalau bahasa Jawanya tuh? Sawang sinawang. Makanya kalau saya kemarin baca tulisan di Instagram, bagus banget Pak Bu, tulisannya begini. Jangan cuman lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya gitu. Kadang-kadang kita ngeliat orang tuh enak ya jadi dia, coba saya kayak dia. Enggak Bu, orang yang Anda tunjuk itu juga sama. Kita tuh punya babnya masing-masing. Masalah pasti kita akan ngalamin. Kalau kata Allah dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja padahal kamu belum diuji? Padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi kita ini pasti akan ngalamin yang namanya guncangan-guncangan kehidupan. Mungkin dengan judul yang beda-beda. Kemarin ada salah seorang kawan lama saya tiba-tiba WA, Mas Sony, mohon doa, mudah-mudahan saya kuat. Kenapa? Dia baru kehilangan anak. Lagi lucu-lucunya gitu ya, anak yang sangat dia cintai. Tergoncang hidupnya. Jadi kita kan ngalamin tuh Bu, bahkan kata Allah dalam lanjutan ayat yang tadi, masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. 3. Nih, saya bukan nakut-nakutin ya, tapi ini sebuah keniscayaan. Yang pertama kata Allah, dan ini justru sentuhan sayangnya Allah. Karena kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, kapan ujian ini berakhir? Jawaban Nabi, hatta yalqallaha wa laisa alaihi dzambun. Sampai seorang hamba itu kembali ke sisi Allah nggak bawa dosa sedikit pun. Jadi ternyata di satu sisi Allah tuh ngasih kita masalah, Allah ngasih kita ujian, itu buat ngapus dosa-dosa kita. 3 tingkatan kalau dalam ayat tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Yang pertama, masathumul ba'sa. Kita akan ngalamin yang namanya ba'sa. Apa itu ba'sa Bapak Ibu? Tahu nggak? Ba'sa itu masalah tapi masih enteng. Kecil, ba'sa. Makanya orang Arab kalau ada masalah yang enteng, ngomongnya gimana? La ba'sa. Nah sekarang jadi bahasa Betawi itu Pak, labas. Labas aja bro. Level 1. Nanti level keduanya ad-dharra. Ini udah mulai agak berat nih. Udah mulai agak oleng. Dan puncaknya Bapak Ibu, kata Allah dalam ayat tadi, wa zulzilu. Ada yang tahu apa itu? Zulzilu, zilzal, zalzalah, apa Bu Pak? Sesuatu yang ngegoncang hati. Ini bumi gak goncang Bapak Ibu, tapi hati yang goncang. Ya Allah. Ya, kehilangan sesuatu, ketipu sama orang, divonis sama dokter, dikhianati sama orang kepercayaan. Kita akan ngalamin tuh guncangan-guncangan itu. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan aku beriman padahal kamu tidak diuji? Oh nggak bisa. Maka masalah itu akan selalu ada, tapi bukan itu masalahnya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan benar. Bagaimana kita bisa enjoy, kita bisa menikmati, kita bisa berlapang dada. Meskipun di tengah badai. Ya Bu, maka ini penting. Coba kita ambil pelajaran dari doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Bapak Ibu, Nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Di antara nabi yang paling utama, karena
kalau kita ngomongin ujian kehidupan Bapak Ibu, setiap manusia itu kata Rasulullah, ujiannya bertingkat-tingkat. Yang pertama ada ujiannya orang-orang awam, mungkin kayak kita gitu ya. Nanti level lebih tinggi lagi ujiannya para ulama, itu beda lagi. Dan yang paling tinggi itu ujiannya para nabi dan para kekasih Allah. Dan di antara para nabi pun ada level-levelnya. Ada yang namanya ulul azmi minar rusul. Ada 5 tuh sambil ngetes saya ini. Siapa aja? Coba disebut. 1, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Musa alaihissalam. Yang keempat, Isa alaihissalam. Yang kelima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulul azmi minar rusul, 5 nabi yang memang khusus. Level ujiannya beda Pak. Tuh. Nah di antara 5 nabi itu yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran itu Musa alaihi salam. Berat Bu. Berat. Nabi Musa itu berat. Yang dihadapin Fir'aun. Secara logika akal Fir'aun tuh gak mungkin bisa dikalahkan. Ya. Yang kedua, yang diurusin itu kaum yang paling gak tahu diri dan paling gak tahu syukur. Siapa nama kaumnya? Bani Israel. Berat Bu. Kalau kita pengen tahu, nah ini yang dihadapin sama Nabi Musa ini ya. Kalau kita pengen tahu kaum yang paling dablek, ya, sampai banyak Allah ceritakan dalam Quran, kaum yang paling gak tahu diri dan kaum yang paling gak tahu syukur itu Bani Israel. Dan itu yang dihadapin sama Nabi Musa. Bani Israel itu Bapak Ibu, kurang apa lagi nikmat yang sudah Allah kasih untuk mereka. Ya, 1, mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, betul ya? Laut sampai dibelah Pak. 2, ketika mereka berhasil lolos dari Fir'aun, mereka luntang-lantung gak jelas, di gurun tandus yang panas, Allah utus awan untuk menaungi mereka. Coba. Awan Pak. Supaya mereka gak kepanasan. Apalagi di gurun Bapak Ibu kalau pas musim panas tuh, aduh ya. Kemarin saya baru pulang tugas membersamai jamaah umroh bulan Agustus, itu lagi panas-panasnya siang sampai 47, malam tuh 40 gitu. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Allah utus awan, apalagi mereka butuh minum. Apa nikmat Allah untuk mereka? Dipukul tongkat Nabi Musa, keluar 12 mata air. Berapa Bu Pak? Itu nggak perlu pakai sa'i dulu Bapak Ibu. Mata air Zam-Zam itu untuk sampai keluar, Ibunda Siti Hajar harus sa'i dulu. Bani Israel cuman pukul tongkat Pak. Tak, keluar mata air, 12, bukan cuma 1. Sesuai dengan jumlah kabilahnya. Apalagi mereka butuh makan, Allah kasih makanan dari surga. Apa namanya? Manna wassalwa. Tahu manna Pak, Bu? Manna itu apa? Manna itu sejenis makanan yang bergizi tinggi, bernutrisi, mengenyangkan, enak. Kata para ulama supaya mudah membayangkan ya. Manna itu makanan yang lebih putih dari susu, lebih lembut dari salju, lebih manis dari madu. Kebayang gak Bu? Itu kira-kira susah saya ngejelasinnya ya. Yang itu bisa diambil dari sela-sela batu, sela-sela pohon. Yang kedua salwa, tahu salwa Bapak Ibu? Salwa itu burung, burung goreng lah bayangin begitu. Yang biasanya terbang tinggi, dibikin rendah sama Allah supaya gampang ditangkap. Udah Allah kasih makanan yang begitu berkualitasnya, apa respon Bani Israel? Musa, bosen. Minta dong sama Tuhanmu makanan yang lain. Minta bawang gitu. Minta kacang. Lihat, itu yang dihadapin sama Nabi Musa, berat tuh. Makanya kalimat, ada sebuah kalimat, ya ini kita hafal semua ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Itu ungkapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Yang Allah abadikan dalam Quran.
Jadi berat Bu, saya mau gambarin yang dihadapi Nabi Musa itu berat. Nah, lihat doanya Nabi Musa. Perhatikan, di sini ada pola kehidupan Bapak Ibu. Dalam keadaan yang begitu berat, perhatikan doanya Nabi Musa. Apa yang beliau minta pertama kali? Doanya kita semua hafal. Yang mana doanya? Yes, itu dia. Rabbishrahli sadri. Potong dulu di situ. Lihat Bapak Ibu. Apa artinya? Rabbishrahli sadri apa artinya? Ya Allah, lapangkan dadaku. Coba Bu. Ini menarik sekali. Saya sangat terinspirasi dengan pola doanya Nabi Musa. Dalam keadaan yang begitu berat, justru yang diminta pertama kali itu adalah dada yang lapang. Baru yang kedua, wa yassirli amri. Baru minta urusan dimudahkan. Nah ini pola kehidupan Bapak Ibu. Kata para ulama tafsir, urutan doa, apalagi ini doa yang Allah abadikan di Quran, itu ada maknanya. Kenapa disebutkan ini dulu baru ini? Itu maknanya ada. Jadi kalau kita belajar dari doanya Nabi Musa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pola kehidupan itu dada lapang dulu, baru urusan jadi mudah, nggak dibalik. Sekali lagi saya ulang, nggak dibalik. Beberapa di antara kita berpikir, Mas, nanti Mas, kalau urusan saya udah mudah, kalau masalah saya udah selesai, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau semua hajat-hajat saya udah tercapai, baru Mas dada saya lapang. Oh itu terbalik Bapak Ibu. Kalau kita ambil inspirasi dari doa Nabi Musa ini, justru pintu gerbang awalnya itu apa? Apa Bapak Ibu? Lapang dada dulu, lapangkan dulu dadamu, maka Allah akan mudahkan urusanmu. Bahkan ujungnya apa? Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Misi tercapai. Mission accomplished. Nah, ini penting sekali. Makanya saya sering katakan lapang dada adalah kunci kehidupan. Kalau kita merasa, Mas kenapa ya Mas kok masalah saya nggak beres-beres. Rezeki kayaknya tersumbat, jalan keluar kayaknya nggak nampak. Apa yang saya inginkan kayaknya semakin jauh. Padahal saya udah ikhtiar Mas, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Boleh jadi karena pintu pertamanya belum kita buka. Apa Pak Bu pintu pertamanya? Lapang dada. Begitu kita mampu melapangkan dada ayah bunda yang dirahmati Allah. Ya. Maka itu menjadi pembuka. Ada begitu banyak karunia Allah yang lain yang akan datang. Rezeki Allah yang lain yang akan datang. Maka syarhus sadar dulu. Nah ini penting. Nah sekarang pesan utama yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ada 5 hal paling tidak yang akan membuat dada kita itu terasa sempit. Beserta penawar-penawarnya. Ya. Kita perlu tahu 5 hal ini. Karena 5 hal ini adalah akar, sumber penderitaan, sekaligus juga penyebab dada kita menjadi sempit. Penting gak nih kira-kira? Kalau kita punya di antara 5 ini, boleh jadi itulah yang seringkali membuat dada kita sempit. Dan ini perlu kita kasih penawarnya. Agar dengan itu, dengan izin Allah, kita dikaruniakan dada yang lapang. Apa itu? 5 hal. Ya. Yang ini menjadi penyebab utama segala kesempitan dada kita. 1. Terlalu
meratapi masa lalu. Itu yang pertama. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Beberapa orang itu hidupnya nggak bergerak, kakinya itu terkunci. Karena dia itu terbelenggu dengan kejadian-kejadian masa lalu dalam hidupnya. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, dia belum bisa moving on, move on. Padahal Bapak Ibu, masa lalu itu bukan untuk kita ratapi, tapi apa? Untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, apa kira-kira yang bisa kita perbaiki hari ini, dan apa yang kira-kira bisa kita benahi. Beberapa orang tuh Bapak Ibu, terlalu dalam menyesali masa lalu. Penyesalan itu bagus. Bahkan penyesalan itu adalah unsur inti dari taubat. Tapi penyesalan yang benar itu harusnya mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah, kita beristighfar. Dan setelah itu kita terdorong untuk bergerak. Menebus salah-salah kita. Bukan akhirnya meratapi kejadian yang sudah lampau dengan terlalu dalam. Makanya ini perhatikan Bapak Ibu ya. Hati-hati, ada dua kata yang akan membuat hidup kita menderita. Mau tahu nggak? Dua kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu? Dua kata itu adalah seandainya saja. Apa Bu, Pak? Nah, kalau Anda masih sering ngomong itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Bahkan kalau kata Nabi, itu bisa jadi pintu masuknya setan. Jadi berandai-andai terhadap sesuatu yang udah lewat, itu nggak boleh Bapak Ibu, bahkan dosa. Semakin sering kita ngomong dua kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh dengan penderitaan. Sambil ngelamun gitu ya, seandainya saja suami saya bukan yang itu. Anak udah 3. Yang sudah Bu. Saya kemarin ketemu salah seorang pengusaha di Solo. Ya, beliau tinggal di Jakarta tapi ketemu sama saya di Solo kemarin, ikut kelas saya di Solo. Dia baru ketipu sama orang, ya. Itu sekitar puluhan miliar Bu. Dan dia terpuruk sekali dengan itu. Selama ini yang di benak dia, aduh seandainya saja saya nggak ketemu sama dia, seandainya saya nggak percaya sama dia, seandainya dulu saya begini. Saya bilang Bu sudah, jangan begitu sudah, yang sudah. Katakan qadarullah wa masya'afal. Tinggal apa yang bisa kita ambil pelajaran, kita perbaiki, insya Allah. Bahkan punten ya Bapak Ibu, dalam urusan sekecil apapun kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Contoh nih ya, Anda lagi di jalan, bawa mobil atau bawa motor, ada 2 pilihan, belok kanan, belok kiri. Terus Anda putuskan, belok kanan deh. Begitu belok kanan, macet. Terus Anda ngomong, seandainya saja tadi belok kiri. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Sudah, yang sudah. Putar balik aja. Tapi nggak usah ngomong. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, kata Rasulullah. Ini sudah terjadi, kita evaluasi aja. Kita muhasabah, pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Orang yang terlalu meratapi masa lalu, itu dia sempit dadanya. Kalaupun kita punya jejak kelam di masa lalu, ya udah bawa ke dalam istighfar. Astagfirullah ya Allah, minta ampun ya Rabb. Tapi setelah itu yakin, Allah itu maha pengampun. Dan tunjukkan kesungguhan kita untuk menebus mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah lewat dengan amal-amal soleh. Jadi penyesalan yang benar itu adalah justru membuat kita bergerak, produktif. Bukan malah mengunci diri, tenggelam dalam penyesalan, oh itu setan seneng. Ya, setan seneng. Setan tuh paling seneng seorang mukmin yang murung. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la syai'a ahabbu minasyaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang paling disenangi setan
melebihi seorang mukmin yang berhati murung. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngasih tahu rahasia nih. Kalau pengen disenengin sama setan gampang. Gimana caranya? Murung aja, murung. Murung tau murung ya? Murung apa bahasa Jawanya? Hah? Apa? Mengkerut. Merengut. Cemberut gitu. Bangun tidur tuh. Iya Bu. Makanya punten ya Bapak Ibu, senyuman itu bukan hal yang kecil. Senyuman itu bisa besar di sisi Allah. Ketika orang tuh bangun tidur, melihat setiap episode kehidupan yang Allah pergilirkan dengan hati yang ridho gitu ya. Itu tuh bisa besar di sisi Allah. Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, ada seorang hamba yang padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Nggak soleh-soleh amat lah. Ya ibadahnya cuma yang standar-standar aja yang wajib dia kerjakan. Tapi ternyata hamba itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh ridho. Setiap bangun tidur tuh makasih ya Allah. Dia melihat kejadian dan kondisi kehidupan tuh dengan hati yang ridho. Maka penawar dari sindrom yang pertama ini adalah ridho. Ya. Tadi yang pertama apa Bu? Sumber kesempitan hati apa yang pertama? Terlalu meratapi masa lalu. Penawarnya apa? Dia yakin setiap kejadian itu baik insya Allah. Rasulullah yang bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Kata Nabi SAW, urusan orang yang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya baik. Bagi orang beriman Bapak Ibu kata Rasulullah, nggak ada yang nggak baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Ketika dia dapat yang enak, dapat yang nggak enak, semuanya baik. Ketika sikapnya itu tepat. Ya. Jadi ini luar biasanya orang yang beriman. Dia bisa melihat segala sesuatu dengan penuh keindahan. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Satu. Dua sekarang. Penyebab sempit dada. Terlalu mencemaskan masa depan. Tadi yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Yang kedua? Ini juga sama Pak. Bikin sempit dada. Kerjaannya setan memang nakut-nakutin. Cemas, khawatir. Nanti gimana ya, nanti gimana ya. Enggak, orang beriman itu hatinya damai karena dia yakin dia punya Allah. Allah sebaik-baik pembuat skenario. Allah punya rencana yang indah. Orang beriman itu yakin apa yang Allah rencanakan pasti jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Jadi setiap kegelisahannya itu dia serahkan kepada Allah. Makanya obat dari cemas itu gak ada yang lain. Apa? Tawakal ala Allah. Ya Bu, berserah. Kita tuh baru bisa berserah kalau kita percaya. Allah itu maha baik. Gak mungkin. Allah itu maha adil. Gak mungkin zolim. Allah itu maha benar. Gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin sembarangan. Ya. Jadi ketika kita mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kendali kita, buru-buru kita nitip sama Allah. Jadi berserah tuh Bu, kalau bahasa kami tuh nitip. Bahkan Rasulullah ngajarin sebuah doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Apa Bapak Ibu yang sedang kita cemaskan, yang sedang kita khawatirkan?
masa depan anak, kita sedang mengkhawatirkan rezeki, mengkhawatirkan begini, mengkhawatirkan itu. Tugas kita ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang gak bisa kita, yang di luar kendali kita, serahkan kepada Allah. Makanya kan doanya, Bismillahi tawakkaltu alallah. Kalau kata Nabi, barang siapa yang berikhtiar dengan membaca Bismillahi tawakkaltu alallah, sudah, dia itu akan dicukupi, dia itu akan dilindungi, dia itu akan ditunjuki. Hudita wa kufita wa ukita. 3 nih. Ini fadilah orang-orang yang bulat berserah kepada Allah. Kalau dalam bahasa saya, surrender. Saya sekarang sudah nulis 6 buku Bapak Ibu. Buku ke-6 yang saya tulis surrender. Besok ada kelasnya di Temanggung ya. Orang itu jaminan dari Nabi, pokoknya siapapun yang bulat yakin berserah kepada Allah, sudah nggak usah khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia akan dicukupi, dia akan ditunjuki, dia akan dilindungi. Bahkan ayat Qur'annya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Beres, Pak. Bulet. Jadi obat dari kecemasan itu Bapak Ibu, bergantung, bersandar, dan berserah kepada Allah. Baik sangka bahwa Allah itu gak mungkin zolim. Allah pasti ngasih yang terbaik. Tugas kita hanyalah berdoa sepenuh rasa, berikhtiar sepenuh raga, lalu bingkai semua itu dengan berserah sepenuh jiwa. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah wa ufawwidu amri ilallah. Tenang Bu. Orang itu kalau yakin dan dengan keyakinan itu dia mau berserah kepada Allah, hatinya tuh tenang gitu. Masalahnya kita itu belum tenang, boleh jadi karena kita belum terlalu percaya. Bapak Ibu kalau mau nitip barang, itu kira-kira nitipnya sama siapa? Sama pihak yang Anda percaya kan? Anda kalau nggak percaya, nggak mungkin Anda mau nitip. Anda baru mantep menitipkan sesuatu kalau Anda percaya, betul? Makanya dalam banyak dalil, Allah itu menggandeng keimanan dengan keberserahan. Misalnya dalam Quran surat Al-Kahfi kalau saya nggak salah. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Itu surat apa ya? Kata Allah, Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Iman dan tawakal itu gandengan. Ada salah seorang ulama juga yang berdoa, wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaih. Jadi kita tuh baru mantap berserah Bapak Ibu kalau kita percaya. Kita tuh belum mau berserah, akhirnya masih banyak gelisah karena boleh jadi kita tuh belum sebegitunya percaya. Kan percaya kepada Allah tuh ada tingkatannya. Level yang paling dasar percaya Allah itu ada. Ini paling basic. Ini paling basic. Kalau yang ini aja kita nggak punya, ya berarti kita ateis. Allah ada. Cuman kan level berikutnya bukan cuman yakin Allah itu ada, tapi yakin Allah senantiasa menjaga. Yakin Allah senantiasa memilihkan yang terbaik. Yakin Allah senantiasa tahu segala isi hati. Jadi obat dari kecemasan atas masa depan itu Bapak Ibu, percaya dan berserah kepada Allah. Hamba titip ya Allah. Siapapun yang mau nitip sama Allah, dia akan dicukupi. Kata Nabi, dia akan dilindungi dan dia akan ditunjuki jalan-jalan terbaik. Overthinking itu karena kita nggak mau berserah. Obat dari overthinking itu adalah tawakal Allah. Tugas kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya
hamba serahkan padamu ya Allah. Sebagaimana ungkapan Nabi Musa, wa ufawwidu amri ilallah. Hamba titip, hamba serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah, karena engkau pasti memberikan yang terbaik. Ya, kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi itu pasti yang terbaik. Makanya kalau kata Sayyidina Ali, ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, aku bahagia. Tapi ketika aku berdoa, Allah tidak mengabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihannya Allah. Dan pilihannya Allah pastilah yang terbaik untukku. Dua. Coba diulang. Yang pertama apa? Terlalu meratapi masa lalu. Obatnya apa, Bu? Ridho. Makanya setiap pagi, setiap petang kita berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sudah. Ya. Semua yang sudah terjadi pasti ada hikmah dan pasti baik pada akhirnya. Tugas kita adalah mengambil pelajaran, muhasabah, memperbaiki untuk kedepannya. Yang lewat sudah. Bagian dari keindahan cerita hidup. Yang kedua, terlalu mencemaskan masa depan. Obatnya apa? Tawakal Allah, surrender. Enak. Yang ketiga, yang membuat dada kita sempit ketika kita nggak bisa menikmati masa kini. Nah itu, ini trio tragik, Bu. Kalau Anda mengalami gejala 3 hal ini, hidup Anda pasti penuh dengan penderitaan. Kerjaannya tuh menyesali masa lalu, mencemaskan masa depan. Terus yang sekarang gak dinikmatin, sudah. Begitu menderita hidup kita. Padahal ada begitu banyak karunia Allah. Kadang-kadang kita tuh gak bisa melihat keindahan karunia anugerah yang Allah kasih, karena kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada. Ya. Sibuk meminta, mengejar sesuatu yang belum ada, tapi apa-apa yang sudah ada tuh nggak bisa kita hargai. Padahal kalau kita mau buka mata, ada begitu banyak ya Rob, anugerah, karunia, rezeki yang telah Engkau berikan dalam hidup hamba. Bahkan kalaupun saat ini kita sedang merasa sulit, janji dari Allah itu setiap kesulitan Allah akan iringi dengan minimal 2 kemudahan. Kadang-kadang mata kita aja yang ketutup. Kita fokus dengan masalah. Sampai kita nggak ngelihat. Ada begitu banyak keindahan hidup yang Allah berikan dalam hidup kita. Ya. Ada salah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, ajarin dong saya apa itu makna bahagia." Oh gitu, oke. Kalau kamu pengen tahu makna bahagia, ada latihannya. Gimana latihannya? Kamu tolong bawa segelas air putih ini, diisi penuh. Lalu kamu bawa masuk hutan, jalan terus sampai kamu keluar hutan. Nanti saya tungguin di ujung sana. Gitu aja guru, iya. Oke, gampang itu. Kalau saya lakukan itu, saya akan menemukan makna bahagia, insya Allah. Oke. Dia bawa Bapak Ibu air, pesan dari gurunya air ini gak boleh tumpah walaupun setetes. Akhirnya apa Bu? Dia jalan pelan-pelan Bu, masuk hutan itu, dia lihat ini, apa namanya? Gelas yang berisi air ini, terus jalan. Dia ngelewatin hutan, padahal tuh Bapak Ibu, di hutan itu ada banyak danau yang indah, ada kupu-kupu yang terbang, ada bunga-bunga yang warna-warni. Tapi dia gak melihat itu, dia fokus sama. Begitu sampai ujung ketemu sama gurunya, "Guru berhasil ini, gelasnya gak tumpah alhamdulillah walaupun setetes." Kata gurunya, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan keindahan di hutan tadi?" Enggak tahu saya. Saya fokus ngeliatin gelas aja. Nah itulah. Kadang-kadang kita fokus.
dengan satu masalah, dengan satu kesulitan, sampai-sampai yang lain tuh nggak kelihatan. Kita sibuk meratapi pintu yang ketutup. Ya Allah, kenapa pintunya ketutup? Padahal di belakang kita ada 2 pintu yang kebuka. Karena janjinya Allah itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Maka penawar dari yang ketiga ini adalah syukur. Sebuah kesadaran. Bahkan kalau kita mau menghitung anugerah karunia yang Allah berikan, gak akan bisa kita menghitungnya. Kadang-kadang kita tuh untuk bersyukur kebanyakan syarat. Padahal kata guru saya, Son, kalau kamu mau pakai syarat untuk bersyukur, 2 saja. Apa? Masih dikasih nafas dan masih dikasih kesempatan sujud, maka itulah puncak nikmat. Hidup ini aja udah nikmat, kata guru saya. Kalau kamu gak percaya hidup ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan orang-orang yang sekarang sudah dikubur? Apa? Ya Allah, boleh nggak hidup lagi bentar aja untuk memperbaiki amal-amal soleh. Maka ketika itu masih dikasih kesempatan membuka mata, ketika bangun tidur, Rasulullah ngajarin doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Makasih ya Allah, masih dikasih kesempatan nafas. Kadang-kadang Bu, kita itu baru menyadari nilai sebuah nikmat ketika nikmat itu sudah hilang dari diri kita. Kita baru sadar sehat itu nikmat ketika sedang sakit. Kita baru sadar nafas itu nikmat ketika sedang sesak. Saya Bu, saya sedikit cerita ini ya. Saya pernah beberapa kali kena COVID. Saya cukup sering kena COVID. Karena memang profesi saya jalan-jalan terus ya. Jadi terpapar. Saya beberapa kali positif, Omikron udah pernah kena, yang Delta udah pernah kena, saya pernah di Wisma Atlet, karantina, di rumah sakit. Beberapa kali kena, tapi memang yang paling parah tuh ketika gelombang pertama. Itu dahsyat Bapak Ibu, awal-awal COVID. Waktu itu masih baru ya, masih kaget. Swab test aja tuh masih 1 juta, saya ingat banget. Mahal. Dan saya cukup parah waktu itu Bapak Ibu, sampai paru-paru saya ada, apa istilahnya tuh? GGO. Itu satu momen yang gak mungkin saya lupa. Sampai kata dokter, Mas Sony ini kayaknya gak bisa karantina mandiri, Mas Sony harus ke rumah sakit. Saya dirawat Bapak Ibu, itu begitu masuk rumah sakit, pengalaman yang gak mungkin saya lupa. Itu Pak Bu, udah betul-betul kayak nunggu giliran. Saya hari pertama masuk, besoknya sebelah meninggal. Besoknya lagi sebelah kritis. Ya Allah. Saya itu Pak merasa deket banget sama maut ketika itu. Bentar saya mau nanya Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu, kira-kira apa yang saya minta? Apa yang saya minta? Minta mobil? Rumah? Minta apa Pak? Jalan-jalan ke luar negeri? Satu, ya Allah, semoga Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk bisa sehat lagi, menebus segala dosa, memperbanyak amal soleh. Momen itu Bapak Ibu, demi Allah yang lain murah. Coba sebut apa? Murah. Kecuali satu, dikasih sehat sama Allah. Makanya kalau buat saya Bu, ini udah kesempatan kedua. Second chance. Saya tuh Pak Bu, punten ya, untuk bisa bersyukur tuh gak perlu macam-macam. Saya kadang-kadang tuh, tanyakan istri saya. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi ngelihat anak gitu ya, main, bercanda, itu bisa nangis saya. Makasih ya Allah. Ini udah surga buat saya. Gak perlu nunggu punya ini dulu, punya itu dulu. Beberapa orang punya prinsip itu bahagianya bahagia jika. Mas, saya baru bahagia jika, nah jikanya macam-macam tuh. Jika saya udah punya ini, jika saya udah punya itu. Padahal kata para psikolog, orang yang punya prinsip hidup bahagia jika, maka sampai kapanpun dia gak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai,
dia akan selalu punya jika-jika yang lain. Gak ada habisnya, Pak. Tapi anehnya Bapak Ibu, begitu kita bisa menikmati, menghargai nikmat yang Allah kasih, Allah malah tambah nikmat itu. Maka nikmati Pak, hidup ini anugerah dari Allah. Gak bisa kita kalau mau ngitung nikmat dari Allah. 3, saya percepat ya. Tadi 1 apa? Terlalu meratapi masa lalu. Penawarnya apa? Ridho. Yang kedua? Terlalu mencemaskan masa depan. Penawarnya apa? Tawakal. Yang ketiga? Tidak menikmati hari ini. Penawarnya apa? Syukur. Yang keempat nih, sama sumber sempitnya dada. Apa? Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Beberapa orang tuh sempit dadanya, stres karena terlalu sibuk mikirin pandangan orang. Padahal Bu, orang mau ngomong apa itu tuh nggak dihisap, itu tuh nggak ada hisapnya buat kita. Ngapain kita pusingin pandangan orang? Di mata orang tuh Pak Bu, kita nggak mungkin bisa membuat semua orang ridho tuh nggak mungkin. Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghoyatun la tudrok. Berharap semua orang suka sama kita itu mustahil. Masih ingat Bu kisah tentang ini Pak, bapak sama anak yang naik keledai, masih ingat? Masih ingat ya? Gimana itu ceritanya? Bapak naik keledai, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Dituntun. Diomongin orang nggak? Apa kata orang? Itu lihat tuh, anak durhaka tuh. Gitu tuh anak zaman sekarang tuh. Bapaknya suruh jalan, anaknya di atas. Emang ya? Kata bapaknya, oh nak, salah nak. Gantian ya, bapak di atas, kamu di bawah. Jalan lagi. Diomongin nggak? Salah? Apa kata orang? Bapak nggak tahu diri. Mana ada anaknya suruh jalan, bapaknya malah di atas. Nggak kasihan apa? Aduh, salah nak. Nak, ayo nak, sekarang kita naik aja berdua di atas keledai. Naik. Diomongin lagi? Salah lagi Bapak Ibu? Apa kata orang? Mereka itu nggak punya peri kebinatangan. Itu namanya nyiksa binatang. Binatang kecil dinaikin berdua, bagaimana sih? Kasihan itu. Aduh, salah lagi. Ya udah nak, sekarang kita turun aja berdua, kita tuntun keledainya. Salah lagi Pak? Diomongin lagi Bu? Apa kata orang? Bodoh. Punya keledai nggak dimanfaatin. Gimana ya? Ya udahlah, sekarang kita gendong aja keledainya. Ya. Sekarang semua orang sepakat mereka orang gila gitu. Bu, sudah Pak. Ngapain meletakkan kebahagiaan itu di mulut orang? Orang tuh ngomong bisa ngejeplak apa aja, nggak usah pusingin. Yang penting tuh pandangan Allah. Beberapa di antara kita hidup tuh jadi capek karena mikirin pandangan orang. Apa kata orang? Apa kata orang? Ya, nggak mungkin bahagia hidup kita selama kita masih berharap diakui, dihargai, dinilai, dipuji makhluk. Sempit dada Anda. 4. Maka penawarnya apa? Penawarnya itu ikhlas. Apa Pak Bu? Ikhlas itu kan nggak berharap kepada siapapun kecuali berharap kepada Allah. Ya saya cuma ngelakuin yang terbaik. Orang mau suka, orang mau nggak suka, orang mau muji, orang mau mencaci, itu bukan urusan saya. Yang penting saya pastikan apa yang saya lakukan ini hal yang benar, hal yang baik. Perkara orang komentar begini-begini, ya sudah saya serahkan kepada Allah. Saya cuma niat mencari perhatiannya Allah. Ikhlas. Yang terakhir, yang kelima, yang membuat kita sempit dada ketika kita nggak mau memaafkan orang lain. Beberapa orang tuh senangnya mendendam. Padahal orang tuh kalau dendam, nyimpen rasa sakit hatinya, itu yang rugi dirinya sendiri. Dan Allah itu bahkan memberikan kita ajakan untuk memaafkan agar kita dimaafin sama Allah. Ya. Jadi banyak-banyak maafin orang. Mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi kita butuh dimaafin sama Allah. Ya. Nah ini kalau dibahas panjang, tapi intinya
5 hal ini Bapak Ibu yang harus kita sadari menjadi sumber penderitaan hidup kita, yang bikin dada kita sempit, sekaligus penawarnya supaya dada kita lapang. Coba diulang. 1, terlalu meratapi masa lalu. Penawarnya apa Pak, Bu? Ridho. Katakan, ya Allah, hamba ridho. Apa yang kau tetapkan pasti terbaik, semua pasti ada hikmahnya ya Allah. Kalau ini diundang sama salah-salah saya ya Allah, semoga dengan ini jadi penghapus dosa-dosa saya dan saya akan perbaiki di masa depan. Ridho. Yang kedua, terlalu mencemaskan masa depan. Penawarnya apa? Tawakal Allah. Serahin kepada Allah. Enggak semua harus kita pikirin Bapak Ibu. Kita jadi stres karena mikirin semuanya. Enggak, ada beberapa yang harus kita pikirin, ada beberapa yang kita serahkan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, tidak bisa menikmati masa kini karena sibuk dengan apa yang belum ada. Maka penawarnya apa? Syukur. Ada begitu banyak nikmat yang Allah kasih. Sekali-kali Bapak Ibu luangkan waktu untuk duduk gitu ya sebentar, mengingat-ingat, ya Allah, makasih. Banyak sekali nikmat darimu ya Allah. Tidur masih enak, makan enak gitu ya. Masih dikasih sehat. Dikasih keluarga yang baik. Makasih ya Allah. Yang keempat, yang bikin kita sempit dada ketika meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Gak usah pusingin apa kata orang. Maka penawarnya apa? Ikhlas. Selama kita masih ribet sama apa yang dikatakan orang, kita gak akan bahagia. Biarin aja lah, kita gak bisa ngatur orang. Orang mau ngomong apa, orang mau mandang kita apa, tenang aja. Itu gak ada hisapnya kok buat kita. Ya. Yang perlu kita pastikan, kita di jalan kebaikan, di jalan Allah ridhoi, sudah selesai. Orang mau ngomong apa, ya sudah, itu hak mereka. Orang yang ikhlas itu kan dicaci dia tidak tumbang, dipuji dia tidak terbang. Dan yang kelima, tidak bisa memaafkan. Maka obatnya banyak-banyak maafin orang. Karena Allah merayu kita, kalau kita maafin orang, kita juga akan dimaafin sama Allah. Baik Bapak Ibu, kita tutup kajian kita dengan doa bersama. Maka mari kita angkat tangan kita hadirkan hati kita minta kepada Allah. Semoga Allah karuniakan kepada kita betul-betul dada yang lapang, hati yang tenang, jiwa yang damai. Kita mulai dengan istighfar Bapak Ibu sepenuh rasa. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami hari ini. Ya Allah, catatkan ya Rob siapapun yang hadir pada hari ini. Tiap langkahnya Engkau jadikan amal soleh. Catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini. Tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, kami datang ke sini enggak ada niat yang lain kecuali pengen belajar jadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, lapangkan siapapun yang sekarang sedang sempit. Mudahkan ya Allah siapapun yang sekarang sedang sulit. Ya Allah, kuatkan, angkat masalah-masalah yang sedang begitu membebani pundak-pundak kami. Ya Allah, sehatkan siapapun yang sekarang sedang sakit. Dan berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa sujud langsung di depan Ka'bah-Mu. Undang kami untuk umroh dan haji ya Allah. Merasakan wukuf di Arafah-Mu. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah. Anak-anak kami anak-anak yang soleh soleha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Silakan, saya aminkan. Minta yang baik-baik sama Allah. Demi Allah Bapak Ibu, sekarang saat mustajab doa. Ini hari Jumat, ba'da asar, menjelang maghrib, di majelis ilmu. Ini saat mustajabnya doa. Silakan Pak Bu, saya aminkan. Amin ya Allah. Kabulkan ya Rob. Apapun yang sekarang sedang terlintas di pikiran Anda punya masalah, Anda punya harapan, sampaikan kepada Allah sekarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah. Pondok Zaid bin Sabit, berkahi semua pengurusnya, santri-santrinya ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Engkau yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di jalan ketaatan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahatan indal maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kami semua kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikanlah ya Allah akhir hidup kami nanti akhir hidup yang baik. Lindungi kami ya Rabb dari akhir hidup yang buruk. Ya Allah, karuniakan kepada kami dada yang lapang, hati yang tenang, yang berlandaskan ingat padamu. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'adha'ik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin amin ya rabbal alamin.